Kau sudah menunggu lama? Sama sekali tidak, aku baru saja mengganti pakaianku. Kau bisa mengganti pakaianmu terlebih dahulu. Oke. Aku benar-benar ingin mencekik diriku dengan pinggangmu. Kenapa tidak menembak diri sendiri dengan anak panahnya? Aku akan senang jika aku bisa. Wow. Ada apa? Apa yang salah dengan pakaianku? Ini adalah pertama kalinya aku mengenakan pakaian seperti ini, dan itu benar-benar canggung. Tidak, menurutku pakaian ini terlihat sangat bagus untukmu. Jika aku tahu hal ini, aku seharusnya mengenakan mantel dan aku tidak akan merasa canggung. Sudahlah, lupakan saja. Dia cukup puas dengan keadaan yang ada. Baginya, selama ada pekerjaan yang harus diambil, ada drama untuk syuting, tidak apa-apa. Tapi, bagaimanapun juga, di lingkaran ini menjadi populer atau tidak semuanya tergantung pada takdir. Bagaimana kalau aku memakai mantel saja? Lupakan saja, aku tidak ingin penonton menyerangku di komentar Weiboku. Mereka tidak akan melakukannya. Sekarang para penggemar sangat rasional. Tidak apa-apa, ini adalah bonus untuk para penggemar. Tapi ingat, jangan menertawakanku terlalu keras. Bagaimanapun, aku tidak punya hati yang kuat. Tampaknya kedua orang itu akrab, tertawa dan mengobrol. Pemirsa yang tidak kenal dengan Bai Mei mulai menyukainya. Ayo kita coba dulu, apa kau pernah memainkan ini sebelumnya? Aku belum pernah memainkan ini. Aku juga tidak akrab dengan ini, kenapa kita tidak menyewa pelatih dulu? Oke. Halo semuanya, apa kalian sudah menunggu lama? Aku tidak tahu Song Yanran akan menjadi pelatih kami hari ini. Tim produksi hanya memberitahuku tentang prosesnya. Mereka hanya mengatakan bahwa akan ada pelatih, tapi mereka tidak memberitahuku bahwa pelatihnya adalah Song Yanran. Kupikir itu akan menjadi pelatih di klub. Aku tidak menyangka itu adalah Song Yanran, dan mereka mendandaninya seperti aku. Apa yang mereka lakukan? Ya Tuhan, mereka terlalu mirip. Kalian tidak akan tahu bahwa mereka dua orang yang berbeda dari belakang. Kalian tidak tahu Lindsay bisa debut semua karena Song Yanran. Iya, pada awalnya dia bukan siapa-siapa. Dia terlihat seperti Song Yanran, jadi dia mencoba mencuri peran Yanran. Jadi Yanran adalah penolong Lindsay. Dari mana datangnya semua keunggulan itu? Penolong, menjauhlah dari Lindsay. Ya, selain itu dengan sosok dan keterampilan aktingnya, Lindsay cepat atau lambat akan bisa membuat terobosan dalam lingkaran tersebut. Aku bukan penggemar siapapun. Aku merasa bahwa wajah kedua orang ini sama sekali tidak sama, dan yang lebih penting lagi, kemampuan akting Lindsay sangat bagus. Apa itu maksudnya? Orang seperti dia yang tidak menghormati seniornya tidak akan melangkah jauh di industri ini. Tidak, mungkin Song Yanran muncul di siaran langsung. Para penggemar mulai bertengkar dan itu di luar kendali. Apa yang terjadi di sini? Saat kami menandatangani kontrak, kau tidak mengatakan kalau Song Yanran juga akan datang. Aku juga tidak tahu. Aku akan menelpon dan menanyakannya sekarang. Pergilah. Jika ini direkam itu akan baik-baik saja. Jika ada yang salah, edit saja. Tapi ini siaran langsung. Song Yanran jelas-jelas sudah bersiap. Entah apa saja yang akan terjadi nanti. Kenapa aku setuju dengan siaran langsung ini? Sponsor yang meminta ini, kami tidak tahu sebelumnya. Masalah ini adalah kesalahan kami. Setelah ini selesai, aku akan meminta maaf secara pribadi pada Lindsay. Meskipun sebelumnya kami tidak bekerja sama dengan sutradara ini, tapi nama baiknya sangat bagus di industri ini. Demi pertunjukan ini, meskipun mereka memainkan trik kecil, mereka tidak akan bertindak berlebihan. Tampaknya ini adalah trik Song Yanran, tapi kenapa dia muncul di hadapan Lindsay dengan cara seperti ini? Apa dia ingin meminjam ketenarannya atau ingin membuat masalah? Mari bicarakan tentang ini nanti. Pertama, kendalikan komentar di ruang siaran langsung, dan jangan biarkan semuanya memburuk. Aku sedang meminta seseorang mengerjakannya.
Meskipun aku merasa adegan seperti itu sangat berdampak dan sesuai topik, tapi aku masih memiliki prinsip. Jangan lupa di like dan di subscribe. Kompetisi? Jadi Song Yanran juga tamu seperti kita, bukan pelatih. Sekarang kita hanya bisa maju selangkah demi selangkah. Aku ingin lihat apa yang ingin Song Yanran lakukan. Itu benar pelatih, aku mengerti. Kau cepat sekali belajar. Pelatih, bolehkah aku mencobanya? Jangan buru-buru. Pertama-tama mari pahami struktur dan asal dari busur dan panah. Lindsay, tunggu dan lihat saja, aku ingin kau kalah padaku di depan umum. Lihat, ini adalah kekuatan. Sejumlah orang tidak menganggap serius pendahulu mereka. Ini adalah untuk memberimu pelajaran untuk melakukan sesuatu. Apa umur penting sekarang? Asalkan kau memiliki kekuatan, kau bisa terlihat cantik di usia 50 atau 60 tahun. Ini adalah perbedaan amatir dan profesional, tidak berada di level yang sama. Kenapa Lindsay belum mulai menembak? Penggemar Song Yanran mengatakan hal buruk seperti itu. Meskipun penggemar Lindsay ingin membalas, mereka tidak bisa menemukan alasannya. Kenapa Lindsay belum mulai? Apa yang dibicarakan dengan pelatih? Kenapa tidak ada suaranya? Apalagi yang mereka bicarakan? Mereka membicarakan tentang cinta. Omong kosong, Lindsay tidak akan pernah seperti itu terhadap pelatih. Siapa yang tahu? Lagi pula kita tidak pernah tahu apa yang orang lain pikirkan. Ayah, jangan percaya dengan gosip ini. Ibu tidak pernah jatuh cinta pada pria berotot itu. Sial, ayah tidak boleh percaya pada kebohongan orang-orang ini. Ayah, apa yang kau lakukan? Ada sesuatu yang harus aku urus. Kau harus tidur lebih awal dan jangan menonton terlalu larut. Oke. Pelatih, bolehkah aku mulai berlatih? Tidak perlu buru-buru, kita harus mempelajari busur dan panah secara menyeluruh, agar itu bisa efektif. Ada kata pepatah, jika kau ingin melakukan pekerjaan dengan baik, pertama-tama kau harus menajamkan peralatanmu. Jika kau terbiasa dengan busur dan panah, kau akan bisa menggunakan dengan cepat. Jika aku terlalu cemas, itu akan membuat yang lain berpikir kalau aku terlalu radikal dan bertekad untuk menunjukkan diriku sendiri. Tapi di sana Song Yanran telah sepenuhnya belajar bagaimana melakukannya. Hampir setiap anak panah ditembak tepat sasaran. Sepertinya pelatih ini juga orang yang diatur olehnya. Sedangkan aku... Baiklah, sudah hampir waktunya. Kita istirahat dulu. Aku tidak tahu apakah itu yang diatur oleh produksi untuk mempermalukanku. Jika itu masalahnya, aku tidak akan mengambil bagian dalam program sutradara manapun di masa mendatang. Aku tidak menolak pengaturan khusus untuk peringkat program, tetapi aku membenci pengaturan semacam ini tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lindsay, bagaimana menurutmu? Aku pasti akan kalah dalam pertandingan nanti, dan semua anak panahku meleset dari sasaran. Aku mungkin hampir sama. Yanran masih berlatih, aku baru saja melihat-lihat. Tekniknya sangat bagus dan dia mengatakan ini adalah pertama kalinya dia melakukan ini. Aku tidak mempercayainya. Mungkin dia belajar dengan cepat. Tidak, ketika aku berada di lokasi syuting, aku mendengar dia memberitahu sutradara bahwa dia telah belajar memanah sebelumnya dan bahwa dia harus diberi kamera close up saat syuting. Walaupun aku bukan orang yang suka bergosip, tapi Lindsay sangat menyenangkan dan dia pandai menyimpan rahasia. Dia teman yang baik. Dan aku tidak tahu dia akan datang hari ini. Tim produksi tidak menyebutkannya kepadaku. Aku tahu bahwa kau tidak punya perselisihan denganku, dan kau tidak akan menjebakku dalam masalah seperti itu. Itu bagus karena kau mempercayaiku. Aku khawatir kau tidak akan menghubungiku lagi karena ini. Bagaimana mungkin? Baiklah, ayo kita mulai. Bahkan jika kita tidak bisa menang, kita tidak bisa kalah terlalu parah. Hehehe. Oke.
Kurasa kami tidak bisa mengandalkan pelatih, jadi sebaiknya aku mencoba sentuhanku sendiri. Bahu bisa lebih rendah. Hah? Suara itu? Apakah itu halusinasi? Bahu harus sedikit ditekan ke bawah dan kaki harus ditarik sedikit, sehingga kau dapat membidik dengan lebih akurat. Sungguh bau yang familiar, tapi kenapa dia ada di sini? Itu benar-benar dia. Kenapa kau menatapku seperti itu? Bukankah ini masih siaran? Kenapa kau di sini? Aku harus mengajari istriku sendiri. Bagaimana dengan pelatih tadi? Kenapa dia masih sangat tampan saat berpakaian seperti ini? Ini jauh lebih mengasihkan daripada menggoda di telepon di depan jutaan orang.